Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Febriana Kudus. Saya dari kelas 6 SIP 3. Kali ini video ini untuk tugas saya, yaitu tugas teori akuntansi. Nah, pada video ini bab yang akan saya review adalah bab 7, yaitu Result Based Theory atau disingkat dengan RBT. Nah, Result Based Theory itu apa sih? Nah, Result Based Theory ini merupakan teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkannya. Dengan sumber daya yang ada dalam perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Jadi, jika suatu perusahaan dapat mengelola sumber daya alam atau manusianya yang ada di perusahaan tersebut, maka kemungkinan besar perusahaan itu akan sanggup untuk bersaing dengan kompetitornya yang sama-sama memproduksi barang yang sama dan menjual barang yang sama pula di pasaran. Nah, dengan perusahaan dapat mengembangkan sumber daya alam perusahaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Nah, kinerja yang maksimal ini bisa seperti produktivitasnya yang semakin meningkat atau laba yang dihasilkan lebih banyak. Misalkan di saat perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengelola intelektual kapital dengan maksimal dalam hal ini seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawannya, aset fisiknya, maupun struktural kapitalnya yang menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Nah, sumber daya karyawan ini disebut dengan sumber daya manusia. Nah, pemberdayaan sumber manusia ini atau karyawan di suatu perusahaan itu dapat dilakukan dengan menempatkan karyawan di posisi yang tepat. Nah, posisi yang tepat ini biasanya disesuaikan oleh bagian HRD untuk melihat apakah calon pekerja ini cocok atau tidak ditempatkan di suatu posisi di perusahaan ini. Dengan tujuan apa? Agar pekerjaan dapat dibuat secara maksimal. Nah, jika seorang itu ahli di bidangnya, maka hal yang dia buat itu akan baik. Misalnya di saat kita pengrekrutan suatu orang, biasanya itu akan diminta beberapa persyaratan. Misalnya dia harus lulusan sesuai dengan yang dibutuhkan, memiliki nilai yang ditentukan, berkepribadian baik, memiliki sikap yang jujur. Nah, selanjutnya itu pemanfaatan aset fisik. Nah, aset fisik ini bisa seperti gedungnya, mesinnya. Nah, aset fisik dengan jika kita mengolah aset fisik dan baik, misalnya kita mengolah gedung nih. Gedung ini yang kita tidak akan membiarkan suatu gedung atau ruangan di perusahaan itu kosong. Kita memanfaatkannya untuk menunjang aktivitas perusahaan. Nah, dengan dimanfaatkannya gedung ini atau ruangan, maka kita akan menambah nilai manfaat suatu ruangan itu. Selain itu juga dengan kita menempatkan atau mengisi ruangan itu, maka kita akan merawatnya kan. Nah, gedung atau ruangan itu akan terawat dan umurnya akan lebih panjang. Sama juga dengan mesin itu tidak ada mesin yang akan dibiarkan begitu saja. Nah, mesin-mesin akan dirawat, diberikan perbaikan agar nantinya setiap produksinya itu akan menghasilkan produk yang baik atau jumlah yang diinginkan. Nah, dengan demikian, jika kita melakukan terus perawatan dengan baik, barang-barang yang dihasilkan pula akan lebih kecil hal-hal yang rusaknya atau barang-barang yang rusaknya ya reject. Nah, jika kita terus melakukan perawatan, maka mesin tersebut itu nilai manfaatnya akan lebih lama. Misalnya dia sebenarnya nilainya sudah habis,
tapi karena kita terus merawatnya, tapi mesin itu masih tetap bisa dipakai dan dijual dengan harga yang baik. Nah, selanjutnya itu adalah variabel yang terkait dengan si teori kita saat ini, yaitu resource based theory, yaitu variabel competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan kompetitif itu? Yaitu kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri dan pasar yang sama. Nah, dapat kita ketahui ya, banyak sekali perusahaan di Indonesia yang berdiri di Indonesia, baik perusahaan Indonesia sendiri atau perusahaan asing. Nah, mereka itu banyak yang menghasilkan barang-barang yang serupa. Tapi bagaimana perusahaan itu dapat bertahan di pasaran? Karena jika banyak perusahaan yang memiliki produk yang sama, maka konsumen juga akan memilih mana perusahaan yang menurutnya itu lebih baik dari sisi harganya, dari sisi perusahaannya, dari sisi kenyamanan si konsumen itu membeli. Dari contoh di sini aku ambil yaitu ada perusahaan Astra International, salah satunya ya. Yaitu dalam menghadapi persaingan, PT Astra ini mensiasatinya itu dalam sumber daya manusianya, yaitu dengan menghadapi kesenjangan dalam tenaga kerja. Astra merekrut 3.000 lulusan universitas setiap tahunnya di Indonesia. Nah, dengan Astra merekrut 3.000 lulusan universitas setiap tahunnya ini, dapat kemungkinan para mahasiswa yang baru lulus itu akan berkurang yang tidak bekerja atau penganggurannya. Nah, Astra ini membukakan lowongan pekerjaan sebesar-besarnya agar anak-anak Indonesia dapat bekerja dengan layak. Selain itu, selain merekrut 3.000 lulusan dari universitas, Astra juga memiliki hubungan baik dengan sekolah-sekolah menengah ke atas dan lembaga politeknik. Nah, tujuannya ini, Astra bukan hanya merekrut, melainkan untuk mendidik pula para peserta calon kandidat yang setiap tingkat keterampilan di seluruh Indonesia. Nah, dengan direkrutnya tadi yang lulusan universitas itu, mereka akan menempatkan posisi apa yang tepat untuk mahasiswa atau sarjana-sarjana yang baru lulus ini di Astra. Nah, sedangkan untuk tingkat SMA dan politeknik ini, mereka bukan hanya merekrut, melainkan mereka mendidik dulu, mendidik calon kandidat ini agar nantinya saat mereka sudah siap, mereka memiliki kompetensi atau keahlian-keahlian yang khusus agar nantinya pada saat mereka ditempatkan di Astra, mereka sudah ahli. Seperti itu. Jadi Astra ini bersaing berdasarkan sumber daya manusianya. Selain itu, disebutkan juga kan kalau resource based theory itu adalah yang membuat kita bisa bersaing dengan perusahaan lain adalah karakteristik yang ada di suatu perusahaan itu. Nah, perusahaan-perusahaan banyak sekali di Indonesia, tapi jika kita mempunyai karakter atau citra yang baik atau nama yang baik, itu para customer atau konsumen itu akan lebih berminat membeli pada perusahaan tersebut. Misalnya kita ambil contoh PT Aqua, yaitu Danone ya. Nah, banyak kompetitornya dalam produksi air mineral, tapi para konsumen di Indonesia lebih familiar dengan Aqua. Setiap kita membeli produk air mineral pasti sebutnya Aqua, karena PT Aqua ini sudah memiliki karakteristik dan memiliki tempat sendiri di pemikiran setiap customer, bahwa
produk Aqua ini baik, walaupun sebenarnya kita belum tahu kan produk Aqua ini sebenarnya baik atau tidak untuk kesehatan, tapi mereka mengklaim kalau Aqua ini baik untuk kesehatan. Jadi banyak orang-orang yang membeli Aqua karena menurut mereka Aqua itu baik memang untuk kesehatan. Nah, jadi dari inti resort based theory ini, dari beberapa pengertian resort based theory dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengemban keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru dan tidak tergantikan. Nah, untuk yang tidak tergantikan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa seperti PT Aqua itu yang dia tidak tergantikan karena mereka sudah memiliki tempat yang khusus di pemikiran masyarakat atau konsumen dan merupakan monopoli perdagangan di air mineral. Walaupun sekarang ada kompetitornya yang lagi tren seperti air mineral, tapi tetap banyak peminat Aqua. Nah, di sini juga dijelaskan sumber daya yang langka. Nah, sumber daya yang langka ini bisa dikaitkan dengan tadi sumber daya manusianya. Kalau kita merekrut para pekerja, tapi tidak hanya merekrutnya, melainkan dengan mendidiknya dahulu, maka hal ini yang tidak akan bisa ditiru atau dibuat oleh kompetitor lain, karena setiap pendidikan yang ada di perusahaan ini kan akan beda penerapannya. Misalnya di perusahaan A, dia membutuhkan karyawan yang seperti ini dan mereka mempunyai standar seperti apa. Nah, mereka itu akan membuat si calon pekerja itu sesuai dengan apa yang mereka mau, sehingga hal ini akan sulit untuk ditiru atau hal ini tuh langka untuk dibuat oleh perusahaan lain jika perusahaan itu tidak mengikuti resort based theory ini, yang tidak mengedepankan atau tidak mengelola dengan baik yang namanya itu sumber daya yang ada di perusahaan dan karakteristik perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya hal ini tuh tombak perdagangan juga ya, karena hal yang penting sebagai saya sebagai customer itu, hal yang penting dalam setiap saya membeli barang itu, jika customer itu sudah merasa produk ini baik, banyak orang yang membuat baik, banyak orang yang berpikiran produk ini baik, itu nggak bakal lari kemana-mana, pasti belinya gitu lagi. Jadi kalau mau mempunyai perusahaan yang terus melaju, terus berdiri di persaingan global yang begitu luas, begitu banyak perusahaan yang masuk dari luar negeri, dari Indonesia juga, dari perusahaan kecil juga ada. Nah, hal yang harus dimiliki adalah karakter. Selain karakter itu adalah citra yang baik ya. Jika kita di dalam produksi itu adalah, di dalam perusahaan itu adalah orang-orang yang baik, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sehat, maka para customer, investor, kreditur, supplier, pemerintah akan merespon positif terhadap perusahaan ini, dan keberlanjutan si perusahaan tersebut juga akan terus melaju, bukan yang fluktuatif, tapi dia lebih jalannya tuh lebih step by step langsung ke atas gitu. Nah, dengan demikian perusahaan yang memiliki karakteristik sumber daya yang baik, perusahaan yang baik ini akan kuat di pasaran. Seperti itu.
Oke, sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.